saya Sugianto Sulaiman. Hari ini saya bersama Patricia Huicen. Ada beberapa hal yang mungkin pengen dipertanyakan oleh Patricia kepada saya, menyangkut kehidupan remaja atau kehidupan masyarakat pada umumnya yang merupakan fenomena di kalangan anak muda. Nah, kita mulai saja. Apa yang pengen atau yang ingin disampaikan oleh Patricia, silakan. Ya, Pak Sugi, apa kabar? Ya, baik. Baik ya, Pak Sugi. Nah, hari ini saya mau nanya-nanya sedikit nih, Pak Sugi. Ya, silakan. Mengenai kasus yang lagi viral ini sekarang, mengenai bunuh diri di kalangan remaja. Ya. Kalau saya lihat ya, Pak Sugi, setiap tahunnya itu tingkat bunuh diri tentunya di Indonesia itu semakin meningkat, Pak Sugi. Menurut Pak Sugi ini karena faktor apa sih, Pak Sugi? Dari yang saya baca nih, Pak Sugi, di tahun 2021 terdapat 629 kasus, di 2022 terdapat 902 kasus, dan di 2023 terdapat 1226 kasus. Yang artinya terus meningkat ya, Pak Sugi ya, dari setiap tahunnya. Menurut Pak Sugi nih, faktornya apa sih, Pak Sugi? Ya, kita prihatin dengan apa yang Patricia sampaikan. Itu angka 1200 sekian itu bukan angka yang kecil tentunya. Dan yang sangat memprihatinkan kan ini terjadi di kalangan remaja. Kita tentu tidak ingin ini terjadi di keluarga kita atau di anak-anak kita atau di lingkungan kita. Tetapi faktor terakhir misalnya bunuh diri yang dilaksanakan di satu universitas swasta, seorang perempuan yang kabarnya hamil diputus oleh pacarnya. Lalu yang di Jakarta Timur misalnya, itu remaja laki-laki yang bunuh diri dengan cara menggantung diri. Lalu ada lagi satu keluarga bahkan yang bunuh diri dari sebuah apartemen di Teluk Gong, Jakarta Utara. Banyak lagi kasus-kasus bunuh diri dengan berbagai-bagai alasan. Tentu sebagai masyarakat, anggota masyarakat, kita prihatin ya. Apalagi seperti saya ini kan juga menyandang predikat sebagai rohaniawan. Lalu kalau ditanya kenapa terjadi hal-hal seperti ini, nah itu yang menarik. Faktor apa yang menyebabkan orang gampang melakukan bunuh diri? Apalagi kan kalau contoh-contohnya tadi adalah anak-anak muda, termasuk keluarga yang melakukan bunuh diri di apartemen Teluk Intan atau Teluk Gong itu kan juga bukan orang yang cukup senior. Dia mengajak istrinya, anak-anaknya. Memprihatinkan sekali. Nah, inilah yang kalau kita tahu bahwa generasi muda atau generasi milenial, generasi Y atau Z ini yang disebut-sebut sebagai generasi yang terakhir, kita lihat mereka rentan. Mereka sangat gampang memutuskan hal-hal yang menurut mereka tidak menyenangkan mereka. Berarti terlalu cepat mengambil keputusan ya, Pak Sugi ya? Iya, karena itu memang generasi-generasi kita kan pengennya segala sesuatu serba instan. Ya, betul Pak Sugi. Nah, ada seorang pakar yang cukup senior, ya bernama Renat Kasali, yang
dikenal dengan tokoh perubahan. Dia kan punya rumah perubahan itu. Nah, yang menariknya apa yang dia sampaikan ialah generasi-generasi di bawah umur 40 atau di bawahnya itu ada generasi-generasi yang disebut generasi strawberry. Itu yang tadi saya bilang milenial, Gen Z, Gen Y, segala macam itu. Nah, itulah disebut generasi milenial, generasi strawberry. Strawberry generation. Betul. Nah, kenapa strawberry? Strawberry itu kan indah ya kalau dilihat kan. Ya. Warnanya pink, bentuknya seperti Cantik, hati, lalu ada apa bolong-bolongnya yang berbulu-bulu kan. Lalu ada sedikit apa itu daun-daunnya, Yang pokoknya menghiasi menarik buah. lah. Apakah generasi milenial, Gen Z, Gen Y itu tidak menarik? Oh, mereka menarik, ganteng-ganteng, cantik-cantik, Betul, Pak. pakaiannya oke-oke, Iya. cara bicaranya sangat meyakinkan kan gitu. Benar. Ya persis seperti strawberry. Tetapi jangan Anda berharap banyak dari mereka. Karena apa? Strawberry itu asam rasanya ya kan. Iya. Nah, Dari tampilannya bagus ya Pak. dari Cuma tampilan bagus. dari cara berpikirnya mungkin Nah, kurang tepat gitu ya Pak. tapi tidak bisa you harapkan apa-apa. Betul. Nah, karena mereka asam, tidak akan memberikan apa-apa kepada you. Di samping itu, generasi strawberry itu seperti buah strawberry itu kan lembek. Betul Pak. Kalau kita tekan sedikit ya gimana? Pecah kan? Betul. Nah, artinya dia tidak tegar. Dia tidak resilience. Tidak bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Nah, termasuk itu. Karena mereka tidak tegar, tidak resilience, tidak mampu menghadapi tantangan hidup. Nah, karena kan strawberry kan Iya, betul. nggak bisa dikerasin sedikit kan. Iya. Nah, begitu dikerasin dia pecah. Berarti mentalnya itu Nah, tidak terbentuk, mentalnya Pak. tidak jadi atau tidak resilience kata orang sekarang. Nah, Iya. seperti itu. Jadi terhadap generasi seperti ini ya tidak aneh kalau mereka mengambil keputusan yang fatal. Betul Pak. Nah, dia berharap permasalahannya selesai dengan dia bunuh diri. Padahal bunuh diri itu tidak mengakhiri persoalan kan? Betul. Hanya mengakhiri Hidupnya, iya. Karena masalah tersebut tidak terselesaikan Tidak ya Pak. terselesaikan. Masih tetap harus Contoh berlanjut. Iya. seperti anak yang bunuh diri di salah satu universitas swasta di Jakarta Barat itu. Betul Pak. Ya, mungkin bagi dia kita nggak tahu ya after death itu apa yang terjadi, kan kita bukan orang yang bisa meneropong sampai ke after death kan. Nah, atau past life. Nah, tapi yang kita tahu pasti orang tuanya kan sedih, Betul Pak. keluarganya. Ditinggalkan dan kerabat-kerabat sebagainya ya Pak ya. Iya, tentu mereka tidak mengharapkan peristiwa seperti ini terjadi. Betul Pak. Nah, seperti juga yang terjadi di Terlintan itu, satu keluarga. Bayangkan anaknya masih kecil-kecil, diajak juga bunuh diri, bahkan diikat tangannya supaya jatuh bersama. Betapa tragisnya keputusan itu. Seolah-olah dunia ini tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk survive. Betul Pak. Berarti mereka ini melihat di dunia ini hanya ditemukan semuanya itu segala dengan masalah. Tidak ada kebebasan, tidak ada kebahagiaan dalam hidup ya Pak. Benar ya Pak? Nah, Patricia bicara mengenai kebahagiaan, mengenai kebebasan, mengenai ya pokoknya sesuatu yang menyenangkan kan. Betul Pak. Nah,
jangan salah. Hidup ini ada agama tertentu, agama Buddha misalnya mengatakan bahwa hidup ini adalah lautan penderitaan. Kenapa disebut penderitaan? Maka disebut duka, ya kan? Ya. Nah, apakah hidup kita ini semuanya menderita? Ya tidak juga sih. Itu juga ya Pak. Nah, tetapi yang dimaksud oleh penderitaan atau duka itu adalah ketika keinginan Anda tidak terpenuhi. Anda pengen begini, tahu-tahu yang didapat berbeda. Anda pengen kawin misalnya, ya kan? Karena itu melakukan hubungan seks di luar kawin. Lalu si perempuannya hamil. Begitu laki-laki ini diminta pertanggungjawaban, dia kabur, putus. Lalu perempuan ini kecewa. Sementara kehamilannya terus bertambah. Dia malu, bingung, mau diapain ini? Ya kan? Ya sudah bunuh diri aja. Kan begitu. Dia sudah membunuh nyawa 2 orang. Nyawa dia sendiri dan nyawa anak yang dikandungnya itu. Berarti artinya itu hidup itu nggak bisa kita bayangkan seperti apa ya Pak? Artinya hidupnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia mau gitu. Nah, karena itu ya, kita lihat negara kita. Apakah negara kita tingkat kematian yang terus bertambah atau bunuh diri yang terus bertambah ini adalah suatu kecenderungan masyarakat modern? Iya kan? Ya. Nah, ini sangat bergantung pada siapa generasi itu. Misalnya seperti contoh Singapura. Singapura kan jauh lebih modern dari Jakarta kan? Betul. Lebih modern dari Indonesia kan? Nah, mengapa angka bunuh diri di Singapura lebih kecil dibandingkan Jakarta? Kalau disebut bunuh diri adalah fenomena kota modern, ya kan? Maka mestinya bunuh diri di Singapura lebih tinggi kan? Betul. Dibanding Jakarta. Dari tingkat stresnya mungkin Nah, di Singapura itu harusnya lebih tinggi ya Pak? Ya jelas. Kotanya lebih modern, tuntutan hidupnya lebih tinggi, ya kan? Betul Pak. Nah, lalu kenapa di situ bunuh diri nggak sebanyak Jakarta? Dalam prosentase tentunya ya. Jangan dilihat dari angka saja, tapi prosentasenya berapa banyak penduduk Singapura dan berapa banyak angka bunuh dirinya gitu. Jakarta ini kan jumlah penduduk resminya sekitar 10-an juta kan, 10-11 juta. Artinya lebih besar ya, jauh lebih besar. Jauh lebih berkali-kali besar. lipat ya Pak? Singapura 4 juta, iya kan? Ya. Artinya 2 kali lebih kan? Nah, apakah angka bunuh diri Singapura itu prosentasenya juga separuh dari Jakarta? Tidak. Nah, lalu kenapa Singapura bisa tidak segitu heboh? Nah, ini yang penting kita ketahui. Nah, mengenai ini Pak, yang tadi kayak Pak Sugi bilang, nah gimana sih cara mengatasinya gitu Pak? Cara mengatasi supaya bunuh diri ini kasusnya tidak terus meningkat Pak? Karena itu pertama ya, kita sebagai warga masyarakat, kita sebagai, apalagi saya sebagai rohaniawan, channel ini kita buka kepada siapapun yang pengen bunuh diri, hubungin kita, channel Cahaya Hati Channel. Kita akan kerjasama dengan berbagai psikolog, kita akan kerjasama dengan rohaniawan yang dapat menerima, yang dapat membimbing, yang dapat meluruskan apa yang mestinya diluruskan, apa yang mestinya dibenarkan dalam hidup ini. Jadi kalau mau bunuh diri misalnya, hubungin Cahaya Hati Channel sebelum you melakukan Kesalahan langkah ya Pak ya?
Ya tidak bisa dibilang kesalahan juga melakukan tindakan itu, ya kan? Pak. Nah, sebelum bunuh diri hubungi kita. Nah, lebih cepat lebih baik. Nah, mari kita diskusikan, ya kan? Saling kita membuka hati, pikiran. Bertukar pikiran. Nah, bagaimana permasalahan yang dihadapi, way out apa yang bisa kita lakukan, ya kan? Betul, Pak. Channel ini menyediakan diri agar mereka yang berinisiatif mengakhiri hidupnya untuk sedikit meminta pandangan atau pertimbangan. Kami tidak bilang bahwa Cahayati Channel pasti bisa menyelesaikan masalah. Oh, itu Tidak mungkin ya Pak nah, Sugi ya. itu juga keterlaluan ya, Ya. atau Betul. omong kosong juga. Tetapi minimal kami punya hati untuk Anda. Kami akan mendengarkan, kami akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dan mari kita cari jalan keluar sebelum Anda melaksanakan tindakan bunuh diri itu atau suicide itu, ya kan? Betul, Pak. Saya ingin juga menyampaikan bahwa tindakan bunuh diri rasanya seperti orang main game gitu ya. Nah, ketika dia merasa bosan, dia merasa sudah terpojok, dia sudah merasa gagal, maka dia matiin aja dan mengulangi game yang baru. Ini adalah masalah kehidupan. Seperti saya aja, Patricia. Saya buta, tunanetra. Ketika saya buta, ketika saya mengalami tunanetra ini, saya kan juga merasa Down hidup ya. saya sudah berakhir. Kan saya tidak pernah membayangkan waktu itu umur saya 28. Saya tidak pernah membayangkan saya harus hidup sebagai seorang buta kan. Betul, Pak. Nah, lalu kita juga berpikir, bagaimana cara saya mempertahankan hidup ini? Ya kan? Betul. Nah, apakah saya harus menjalaninya seperti pengemis? Tentu aja ya tidak ya, masih harus. Apakah saya juga harus menjalani kehidupan ini dengan cara orang buta? Jadi kalau profesinya kan selama ini yang saya lihat tukang pijet, ya kan? Betul, Pak. Peminta-minta, ya begitulah profesinya. Nah, kan kita juga merasa malu Ya. gagal hidup ini. Tidak sesuai ekspektasi ya, Nah, Pak. tidak sesuai harapan. Hmm. Lalu, apakah tidak terbersit untuk bunuh diri? Oh, ada. Terbersit itu. Lebih baik saya mati aja dah. Iya kan? Betul, Pak. Lalu ada teman, saudara juga bilang ke saya, di dunia ini bukan you aja kan yang tunanetra, bukan you aja kan yang buta, banyak kan orang buta-buta lainnya. Betul. Apakah semua orang buta itu memutuskan untuk bunuh diri? Tentu saja tidak. Lalu bagaimana mereka hidup? Ya, kita perkuat kemampuan kita. Bagaimana kita menghadapi kehidupan? Tidak gampang. Oh ya, sangat jelas, tidak gampang. Orang yang punya mata aja, yang awas aja, yang melihat aja, tidak gampang kan dapat kerjaan. Betul. Apalagi seperti saya. Tapi saya meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa hati dan pikiran kita, artinya yang seperti saya sampaikan sebelumnya, kebijaksanaan itu
bisa tercipta dari hati dan pikiran ini. Nah, kebijaksanaan inilah yang kita bisa gunakan untuk melanjutkan hidup. Jadi kita harus berpikir bijaksana, bukan bijaksana bijaksini. Nah, kalau bijaksana bijaksini, ya itulah akhirnya sampai pada satu titik kecewa. Sama aja zong ya Pak ya kalau kita bilang. Nah, jadi apa yang mesti kita lakukan agar generasi kita atau anak-anak muda kita atau masyarakat kita jangan bunuh diri. Bunuh diri ini juga bukan monopoli anak-anak muda, mereka yang sakit. Misalnya apa yang terjadi di beberapa waktu yang lalu di Taman Anggrek kan, ada ibu-ibu yang umur 60-an bunuh diri karena penyakitnya kronis kan. Betul. Nah, dia nggak kuat lagi, dia bosan dengan penyakitnya, dia bunuh diri. Ada juga yang begitu. Nah, orang bunuh diri cenderung untuk tidak dapat menerima kenyataan kan? Iya kan? Iya, betul. Nah, entah kenapa, kalau karena putus cinta, karena cintanya ditolak, karena Banyak faktor lainnya lah malu, ya. pokoknya termasuk penyakit kan? Betul. Pokoknya dia tidak menerima keadaan yang terjadi di dia kan? Termasuk dulu seperti saya tidak menerima ketika menjadi seorang tunanetra, seorang yang buta kan? Betul Pak. Nah, lalu inilah yang perlu kita lakukan. Saya melakukan meditasi. Apa tujuan kita bermeditasi? Ya kan? Betul. Apakah meditasi bisa mengatasi semua masalah? Tidak. Meditasi tidak menyelesaikan masalah apapun. Lalu kenapa Anda masih bermeditasi? Kan begitu. Iya. Kita perhatikan orang bermeditasi. Umumnya duduk kan? Betul. Nah, duduk dan bernapas. Benar Pak. Kalau nggak bernapas, lewat dia. Iya kan? Tidak mungkin. Nah, harus bernapas. Lalu, pikiran harus fokus. Ya kan? Fokus pada napas. Nah, sebetulnya apa yang dilaksanakan oleh orang meditasi? Belajar. Belajar untuk menerima kenyataan. Menerima, itu penting sekali. Accept. Menerima. Accept. Nah, apa yang harus diterima? Kenyataan. Ya kan? Nah, umumnya penderitaan. Orang nggak mau menerima penderitaan, dia bunuh diri. Betul kan? Betul. Nah, karena itu kita harus belajar untuk menerima kenyataan. Nah, jadi meditasi adalah one of the way to accept the reality. Salah satu cara menerima kenyataan. Nah, lalu apa lagi yang bisa kita peroleh? Kalau saya cuma dua. Selain menerima kenyataan, meditasi juga belajar untuk melepaskan. Apa yang kita lepaskan? Yang kita lepaskan tentu adalah mimpi-mimpi yang tidak jelas. Nah, harapan-harapan kosong. Ya kan? Kan kalau kita menerima kenyataan, artinya saya menerima diri saya sebagai seorang yang buta. Ya kan? Betul. Saya tidak lagi membayangkan diri saya sebagai seorang laki-laki yang tampan, yang hebat, yang mampu, yang bagaimana. Tentu harapan itu kita lepaskan. Lalu kita terima kenyataan. Oh, saya adalah seorang laki-laki yang buta. Saya harus menyesuaikan dan menerima kenyataan ini. Saya harus dapat melepaskan segala mimpi-mimpi saya yang gak jelas. Ya kan? Nah, lalu dengan melepaskan keinginan kita yang berlebihan, keinginan kita yang sudah tidak sesuai kenyataan, maka saya bisa menjalani hidup ini. Kan begitu. Jadi
Intinya ialah kita dapat menerima kenyataan dan melepaskan mimpi yang berlebihan. Apakah kita tidak boleh bermimpi? Katanya Bung Karno bilang mimpilah setinggi bintang di langit. Kalau jatuh masih kena awan. Ya tapi harus sesuai kenyataan. Seperti saya seorang buta. Saya mimpi misalnya untuk mengarungi lautan luas. Jangan kata mengarungi lautan, jalan aja gak bisa, ya kan? Nah, jadi harus sesuai kenyataan. Begitu. Apakah kita tidak boleh bermimpi? Boleh saja. Boleh saja. Kenapa tidak? Tetapi harus sesuai kenyataan. Kalau tidak, kita kecewa. Nah, itu. Jadi tidak mau meditasi nggak apa-apa. Cuman saya mengajak teman-teman untuk belajar menerima kenyataan. Satu, kenyataan harus kita terima. Satu, dua, melepaskan harapan yang berlebih-lebihan. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, percayalah, Anda pasti kemudian tidak ingin mengakhiri atau tidak mengambil tindakan yang fatal itu, bunuh diri. Nah, saya dengan pengalaman saya memutuskan untuk tidak bunuh diri karena saya dapat menerima kenyataan sebagai seorang buta. Saya juga melepaskan keinginan saya yang berlebihan. Nah, begitu Patricia. Nah, berarti dari hari ini kita bisa belajar banyak ya dari Pak Sugi ya, Pak Sugi. Nah, pesan terakhir nih Pak Sugi, pesan moral buat para remaja yang mau bunuh diri, menurut Pak Sugi kayak gimana? Jadi pesan moral saya tidak hanya bagi remaja, tapi bagi siapa saja. Bagi siapa saja yang pengen bunuh diri, pengen mengakhiri hidupnya. Saya berharap Anda menghubungi channel kita, Cahaya Hati. Mudah-mudahan kami bisa membantu. Kami punya hubungan dengan beberapa psikolog. Kami juga punya hubungan dengan beberapa psikiater. Kalau memang perlu dibantu secara psikologi, secara psikiatrik. Tapi dalam kesempatan ini saya dengan penuh perhatian, dengan hati yang mendalam, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menghubungi kami Cahaya Hati Channel sebelum melakukan bunuh diri. Saya tidak melarang Anda untuk bunuh diri. Saya tidak mampu juga untuk melarang Anda. Tetapi hubungin kami dulu. Mari kita bicarakan permasalahannya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Saya tidak bunuh diri karena saya bisa menerima kenyataan saya. Untuk menjadi orang buta itu, untuk menjadi tunanetra itu tidak gampang loh. Kepala saya hampir mau pecah berapa kali itu. Saya pernah terperosok ke dalam got yang dalam sehingga saya tidak bisa keluar. Untung ada teman saya yang membantu saya. Kalau nggak tahu gimana itu. Ya kan? Saya juga pernah keserempet motor. Saya juga pernah ditabrak oleh bajai. Macam-macam penderitaan. Kepala saya kejedot berapa kali. Sungguh tidak enak. Sungguh tidak enak. Tetapi kita harus belajar dari penderitaan yang timbul ini. Nah, selain kita harus menerima kenyataan, pesan moral saya yang kedua ialah kita harus melepaskan mimpi-mimpi kita yang berlebihan. Seperti wanita tadi,
yang hamil, ya kan? Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi itu? Rasa malu, malu kan? Nah, takut, lalu kesal, marah. Nah, tapi sebelum Anda bunuh diri, hubungi kami. Minimal kita bicara. Nah, bicara. Yaitu dapat menerima kenyataan dan melepaskan mimpi-mimpi atau harapan-harapan yang berlebihan. Hanya dengan dua cara itu, Anda, saudara, dapat menerima kehidupan ini. Tidak kemudian mengambil keputusan mengakhirinya. Salah satu hal yang paling penting dalam hidup ini ialah kita masih punya masa depan. Itu masa depan. Jangan kemudian kita akhiri masa depan itu. Kalau kita mengakhirinya, kalau kita menjadikannya itu nol atau titik, maka Anda sudah kehilangan masa depan. Apakah kita kemudian banyak agama menyatakan itu berdosa? Silakan. Tentu agama apapun tidak menghendaki Anda bunuh diri. Termasuk agama yang saya yakini, agama Buddha. Nah, tetapi tentu saya tidak punya hak untuk melarang Anda juga. Jadi, mari kita bicara. Mungkin itu yang bisa saya lakukan, mungkin itu yang saya bisa berikan. Mari kita saling percaya agar sebelum bunuh diri hubungin saya di channel. Mungkin itu saja, Patricia. Baik, makasih Pak Sugi jawabannya atas hari ini. Kita belajar banyak nih dari Pak Sugi. Hari ini video kita sampai di sini. Yang kalau suka dengan video kita jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you.